Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas tentang algoritma iklan kata kunci Shopee terbaru 2022. Ya, seperti yang kita tahu ya, untuk algoritma itu tentu saja akan terus berubah gitu ya guys ya. Jadi gimana biar caranya kita itu bisa menyesuaikan dan juga bisa memahami algoritma terbaru di Shopee itu, dan biar penjualan kita itu masih bisa tetap laris atau masih banyak penjualan lah ya guys. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan tentang algoritma iklan kata kunci Shopee terbaru ini di PowerPoint ya. Biar nanti kalian itu bisa memahaminya lebih jelas dan juga bisa kalian terapkan di toko kalian. Oke, langsung aja mungkin ya, kita akan bahas ke algoritma pertama. Let's go. Oke, nah di sini saya sudah di PPT ya guys ya. Kita akan bahas secara detail nih di sini nih tentang algoritma iklan kata kunci ya. Baik. Di sini kita akan bahas dulu nih ke basic dulu ya guys ya, tentang iklan kata kunci sendiri itu. Jadi iklan kata kunci ini itu adalah termasuk iklan CPC ya, atau cost per click. Jadi kita hanya dikeluarkan biaya saat ada orang yang klik ya guys ya, iklan kita. Jadi kalau misalnya iklan kita nggak ada yang klik ya, tentu saja kita nggak dipotong biaya atau nggak dikenain biaya. Ya semuanya kita tahu lah ya guys. Jadi langsung aja kita akan next ke slide berikutnya yang akan lebih dalam nih pembahasan tentang algoritma iklannya. Nah di sini kita akan membahas tentang algoritma dari iklan kata kunci adalah penempatan produk itu sendiri ya di iklan kata kunci. Oke. Yang kita tahu semuanya, kalau misalnya iklan kata kunci, kita itu akan ditampilin di halaman pencarian ya, seperti ini guys ya. Itu produk kita kalau misalnya iklan akan muncul di sini ya guys. Jadi ada tulisan iklan kayak gitu ya. Ini kalau untuk tampilan mobile ya, atau tampilan aplikasi. Kalau untuk tampilan web itu beda lagi ya. Biasanya munculnya di paling atas. Cuma kalau di tampilan aplikasi itu kayak gini, dan saat kita scroll lagi ke bawah itu biasanya akan muncul lagi ya. Tulisan iklan, berarti itu adalah produk yang diiklankan. Nah, untuk penempatannya sendiri ini guys, fun fact-nya ya, setiap customer atau setiap pengguna Shopee itu ditampilinnya iklannya berbeda-beda guys. Bisa jadi ya, di customer A yang ditampilin paling atas itu adalah produk ini. Tapi di customer B bisa jadi yang ditampilin paling atas itu adalah produk-produk yang lainnya. Jadi setiap customer itu ditampilnya beda-beda. Dan di sini mungkin teman-teman udah pernah ngalamin ya. Kalian waktu mau ngecek tampilan iklan produk kalian biasanya kan muncul di paling atas. Tapi waktu kalian cek hasilnya itu ternyata tidak ada yang klik iklan kalian, padahal kan munculnya paling atas. Itu karena iklannya itu beda-beda ya munculnya. Bisa jadi di handphone kalian itu munculnya di paling atas, tapi di handphone calon customer kalian itu iklan kalian nggak munculnya paling atas guys. Karena yang muncul paling atas itu biasanya ditampilinnya ini berdasarkan perilaku customer ya. Jadi alasannya kenapa kok bisa setiap customer itu tampilan iklannya beda-beda gitu ya, yang paling atas itu. Nah, itu karena dilihat dari ini, perilaku customer. Nah, perilaku customer itu seperti contohnya kayak riwayat klik. Jadi kalau misalnya si customer A itu sering klik produk ini, makanya produk ini itu ditampilkan di paling atas ya, karena sering diklik sama si beliau ya, sama si customer itu. Nah, selain riwayat klik juga ada yang namanya riwayat pencarian ya guys. Jadi kalau misalnya customer itu sering mencari gitu ya produk powerbank, biasanya juga akan sering ditampilkan produk-produk yang powerbank tipenya seperti itu. Begitupun juga dengan riwayat pembelian. Nah kalau misalnya si customer itu sering beli produk-produk powerbank dengan tipe seperti ini ya, atau dengan warna seperti ini, atau dengan model seperti itu, maka yang akan ditampilin di paling atas itu ya iklan-iklan produk yang sering dibeli sama customer ya, riwayat-riwayat dari sebelumnya. Jadi si algoritmanya itu akan menganalisa ya guys ya, akan memahami gitu ya, berdasarkan dengan perilaku customer. Makanya setiap customer itu tampilan iklan produknya berbeda-beda. Bisa jadi munculnya di paling atas yang ini, bisa jadi di customer lain ya tampilannya berbeda gitu ya. Seperti itulah intinya ya guys ya, tentang penempatan produk iklan kata kunci untuk algoritmanya sendiri. Mudah-mudahan di sini bisa kalian pahami ya untuk algoritma pertama nih. Biar nanti di algoritma selanjutnya teman-teman bisa makin paham lagi. Kalau misalnya teman-teman nanti belum paham, bisa langsung aja komen di bawah ya. Nanti kita akan jelaskan lagi gitu ya. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang algoritma selanjutnya, yaitu tentang algoritma kenapa kok bisa produk kita itu bisa muncul di paling atas seperti ini tadi ya. Dan itu ada beberapa faktor ya. Bagaimana caranya biar produk kita itu bisa muncul di paling atas. Yaitu adalah bid dan juga skor performa produk kita. Bid ya, kita udah tahu lah apa itu bid ya, yaitu adalah jumlah per klik ya. Atau bidding lah. Terus kalau skor performa produk itu adalah ini guys ya, kayak ini misalnya nama produk, terus juga CTR ya, CTR itu atau jumlah orang yang lihat ya,
dibagi dengan jumlah orang yang klik ya. Itu adalah CTR teman-teman ya. Teman-teman saya rasa udah pada paham lah ya apa itu CTR. Karena di video-video saya itu udah sering banget ngebahasin tentang CTR ya, atau click to ratio. Nah, semakin tinggi CTR produk kita, maka semakin bagus ya skor performa produk kita. Dan skor performa produk ini nanti yang akan mempengaruhi iklan produk kita itu bisa muncul di atas ya. Terus selanjutnya adalah CR ya, atau conversion rate ya. Conversion rate itu ya jumlah klik dibandingkan dengan jumlah orang yang beli. Misalnya ada 100 orang nih yang klik produk kita dan ada 2 orang yang beli, maka konversi kita adalah 2%. Nah, semakin tinggi konversi kita juga akan memperbagus skor performa produk kita. Terus selanjutnya adalah atribut produk ya. Jadi atribut produk ini itu juga kalau bisa ya guys, diisi semuanya ya. Waktu kalian upload tuh ya, waktu kalian upload produk, kalau bisa diisi semua atributnya ya. Mulai dari warna, terus juga bahannya, terus juga negara asal produk itu dari mana ya. Diisi semua atributnya itu dilengkapi ya. Waktu kalian itu mau upload. Supaya nanti skor performa produk kalian itu semakin bagus. Terus selanjutnya adalah rating produk ya. Nah, rating produk ini ya tentu saja dari ulasan-ulasan pembeli ya. Semakin banyak yang ngasih ulasan bintang 5, rating produknya ya semakin bagus ya. Dan semakin bagus rating produk kita, maka skor performa produk kita juga akan semakin bagus. Jadi itu ya, faktor-faktor performa produk nih. Nah, di sini sebagai analogi aja ya. Ini ada produk A dan juga produk B nih, yang mau beriklan. Produk A itu dia pasang 300 per klik ya, bitnya itu. Jadi bitnya dia pasang 300 per kliknya. Terus skor performa produknya itu cuma 50. Jadi nama produknya itu jelek ya. Terus CTR-nya jelek, CR-nya pun juga nggak begitu bagus lah ya guys ya, bukan jelek lah ya. Jadi skor performa produknya cuma 50 nih. Ini skornya ya. Jadi total skor performa produknya itu adalah 15.000. Dan selanjutnya di sini ada produk B. Yang dimana produk B ini itu cuma pasang bitnya 280 per klik. Jadi lebih rendah nih ya dibandingkan dengan produk A. Tapi skor performa produknya itu 100. Jadi nama produknya sesuai, CTR-nya tinggi, conversion rate-nya tinggi, atributnya pun juga diisi dengan lengkap, rating produknya pun juga bagus. Makanya di sini produk B itu skor performa produknya sampai 100. Maka kalau dikalikan gitu ya 280 dikali 100, totalnya adalah 28.000. Nah, di sini produk B akan muncul ya di halaman lebih atas dibandingkan dengan produk A guys ya, karena skor totalnya ini lebih banyak produk B dibandingkan produk A. Jadi makanya munculnya lebih atas ya produk B itu. Walaupun di sini produk A itu pasang bitnya lebih mahal ya 300, sedangkan produk B cuma 280. Tapi ya lebih munculnya di paling atas ya produk B ya. Karena performa produknya ketolong dari skor performa produknya ya guys. Jadi di sini untuk teman-teman gitu ya yang masih percaya kalau misalnya kita semakin tinggi memasang harga bit, maka kemungkinan muncul produk kita ke halaman atas itu semakin tinggi juga. Itu salah ya. Karena masih ada faktor lain guys selain bit yang menentukan produk kita itu bisa muncul paling atas, yaitu adalah skor performa produk kita ya. Jadi walaupun teman-teman di sini pasang bitnya itu minimum ya, yaitu misalnya di sini cuma 280, tapi kalau misalnya skor performa produk teman-teman itu bagus, produk teman-teman masih bisa muncul ke paling atas. Oke? Jadi seperti itu ya guys ya untuk algoritma kedua nih. Mudah-mudahan bisa teman-teman pahami. Oke, sebelum lanjut ke tips selanjutnya, di sini saya mau bagi-bagi voucher diskon iklan Shopee sebesar 5% tanpa minimum pembelian. Dan diskon voucher Shopee ini hanya berlaku dari tanggal 1 Juli 2022 sampai 30 September 2022. Jadi setelah 30 September gitu ya, kode ini nggak bisa digunakan guys. Nah, kode iklan sendiri ini, cara pakainya itu seperti ini ya guys. Kalian tinggal langsung aja ke iklan Shopee. Setelah itu nanti kan akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kalian tinggal klik aja isi saldo. Ya bisa dibilang kayak top up saldo seperti biasanya lah ya. Nah, berikut di sini kan ada tampilan ini ya, nominal yang mau kalian top up ya. Ada 25.000 sampai 50 juta. Kalian mau top up 25.000 juga masih bisa digunakan ya. Kalian top up 50 juta juga kode voucher ini bisa digunakan karena tanpa minimum pembelian ya guys. Misalnya di sini saya sebagai contoh mau top up 25.000 nih ya, yang paling murah nih pilihannya. Terus selanjutnya di sini kalian klik ini ya voucher lainnya ya untuk memasukkan kode vouchernya. Kode vouchernya itu ini guys, Sony huruf kapital semua ya, Sony Kurniawan 25K ya. Setelah itu nanti kalian tinggal klik pakai aja. Nah, setelah kalian klik pakai nanti otomatis di sini akan ke diskon 5% ya, yang sebelumnya 25.000 menjadi segini guys karena di diskon 5%. Selanjutnya kalian tinggal klik check out saja. Terus
algoritma yang selanjutnya, yaitu adalah jika kata kunci iklan yang dipilih itu masih relevan dan ada di judul produk kita, itu akan lebih powerful. Nah, ini maksudnya kayak gimana? Jadi misalnya gitu ya, kita pasang judul produk kita adalah kaos polos pria lengan panjang ya, ini judul produk kita. Nah, terus kita mau iklanin produk tersebut, dan waktu mau iklan itu kan kita disuruh milih kata kunci itu ya. Nah, kalau misalnya kata kunci yang kita pilih itu masih berhubungan dengan nama produk kita tadi, maka itu akan lebih powerful guys. Di sini powerfulnya itu ya, dalam tanda kutip bisa muncul ke paling atas gitu ya. Kemungkinan besarnya masih bisa muncul ke paling atas. Jadi, kalau nama produk kita itu adalah kaos polos pria lengan panjang, dan kata kunci kita waktu mau beriklan itu misalnya adalah kaos polos lengan panjang gitu ya, kemungkinan besar bisa muncul ke atas guys. Karena itu tadi ya, di secara algoritma itu lebih powerful ya, kalau misalnya kata kuncinya itu masih berhubungan dengan nama produknya guys. Oke? Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa kalian pahami untuk algoritma yang terakhir ini. Nah, di video selanjutnya nanti ya, kita akan ngebahas tentang tips iklan Shopee dengan algoritma terbaru ini tadi ya. Jadi nanti kita akan bahas tips-tipsnya ya, gimana caranya biar penempatan produk kita itu semakin bagus gitu ya. Jadi gimana caranya biar produk kita itu banyak yang klik, terus juga banyak yang beli, terus juga dari riwayat pencarian pun juga bagus ya. Nanti kita akan bahas tips-tipsnya di video selanjutnya ya. Terus juga nanti kita akan bahas juga tentang memaksimalkan bid ya. Gimana caranya kita menghitung bid yang powerful itu kayak gimana. Terus juga memperbagus skor performa produk itu kayak gimana. Kita akan bahas tips-tipsnya di video selanjutnya ya guys ya. Oke, untuk teman-teman nanti yang mau nonton video selanjutnya, bisa ditonton aja di pojok kanan atas atau link di deskripsi videonya ya guys. Oke, biar teman-teman di sini nanti biar bisa dapat ilmu lengkapnya ya. Mulai dari sudah memahami kan. Di video ini kita udah bahas tentang algoritma dan teman-teman udah bahas nih tentang algoritmanya. Terus nanti teman-teman juga jangan lupa tonton ya video selanjutnya biar teman-teman itu bisa memaksimalkan ya kalau udah paham algoritmanya. Jadi kita tinggal maksimalin aja algoritma ini untuk menambah penjualan di toko kita ya dengan cara beriklan itu tadi. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa ya untuk nonton video selanjutnya teman-teman bisa diklik pojok kanan atas atau link di deskripsi tentang ngebahas tips algoritma iklan Shopee yang terbaru ini. Terima kasih yang sudah menonton. See you. Bye.